Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuah gantang balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo salam maaf di anjuang uko jo jangko ko talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang menghormati ongku-ongku buya-buya, suluh bendang dalam nagori, suluh na indak kunjong padam. Kapoi tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Ayahnya janiat tapian suci minuman anak di nagori. Yang memuliakan ongku-ongku datuk-datuk niniak mama di mana saja barado na sampai di seruaniko. Kayu gadang di tangga koto nan baburek bahaka tunggang babatang badaun rimbun nan babungo babu alabe. Urek tunggang cukam kabumi pucuk bulet cewang kalangi nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun de adat babua katonan bana. Taruh kepada wangku-wangku hulu balang pari dalam pagaran koko pasak kungkuang dalam negari. Tak lupa pula kepada ibu-ibu kami bundo kanduang limpapeh rumah nan godang sumarak anjuang nan tinggi. Cahayo rumah selendang dunia sumarak alam Minangkabau. Baiklah bapak-bapak ongku-ongku yang memuliakan, di dalam adat Minangkabau disebutkan yaitu ampe macamnya adat. Pertama adat nan diadatkan, adat yang sabana adat. Yang kedua adat nan diadatkan. Yang ketiga adat yang teradat. Dan keempat adat istiadat. Pada malam kini kita sampaikan yaitu adat nan pertama, yaitu adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat itu adalah agama Islam. Itulah sondi daripada adat Minangkabau. Itulah yang dikatakan adat babuho mati. Anak si cerek dalam padi babua batangkai-tangkai masak labua kaduonyo. Kobek salilik babuo mati ndak surang jua nan kamaungkai antakok kiamat nan katibo. Artinya agama Islam. Nah, doa agama Islam kok kiamat hari lain. Nah, jadi ikulah adat dan sabana adat. Ikulah sondi daripada adat Minangkabau. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sementara sondi daripada agama Islam itu adalah akidah. Akidah. Jadi pada malam kini kita sebutkan mana yaitu sondi daripada agama Islam itu. Itu sesuai jo janji dan bakarang antara kita jo pengurus yaitu kajian kita yaitu tentang syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang mengatakan beliau ke ulama bukan kita, bahkan para ulama Timur Tengah pun mengatakan Ustaz Yazid ko adalah syekh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sudah ulama. Beliau ko lahir di Kebumen, Jawa Tengah tahun 1962. Itu beliau wafat di Bogor tahun 2000, itu tanggal 11 Juli tahun 2024 Masehi. Beliau ko belajar dahulu yaitu di pesantren-pesantren di tanah Jawa. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran yaitu kepada seorang ulama besar dunia yaitu kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Lama beliau belajar dengan Syekh Utsaimin. Beliau salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kunyah beliau adalah Abu Fatih. Karena anak beliau yang tertua yaitu bernama Fatih. Itu pun sudah menjadi Ustaz gadang pulau kini, Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Beliau sangat beruntung. Anak-anak beliau seluruhnya hafal Quran. Keluarga yang beruntung. Itu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah beliau. Dan beliau banyak memiliki tulisan-tulisan dan itu menjadi
amal jariah bagi beliau, yaitu au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang mengalir, pahalanya tarwi, ilmu yang bermanfaat. Salah satu karangan beliau yaitu Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita buka, yaitu kepada yang pertama, yaitu tentang bab akidah. Itu bila menjelaskan yaitu akidah itu, yaitu secara bahasa yaitu al-aqdu, artinya ikatan, buhulan yang takabik kokoh di dalam hati. Itulah akad, buhulan. Dan beliau juga mengatakan itu at-tawsiq. At-tawsiq yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Sedangkan menurut istilah syariat yang umum, akidah adalah iman yang teguh, yang tak goyah, yang kokoh, bagaikan karang di tengah lautan, tak bisa tergoyahkan oleh apapun. Ombak baseru, angin basabuang, guruah patui badantang dantang, hujan turun, badai pun tiba, hoyanglah biduk di lautan. Tapi nan akidah bagaikan karang di tengah lautan, tidak akan goyah. Itulah akidah, itu iman. Kemudian beliau menyebutkan penamaan akidah menurut Ahlus Sunnah. Jadi akidah menurut Ahlus Sunnah, yaitu Ahlus Sunnah mengatakan akidah itu dinamakan yaitu dengan beberapa nama. Yang pertama, nama dari akidah itu adalah al-iman. Al-iman, akidah disebut dengan al-iman, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'una wa sittuna su'bah. Iman itu memiliki cabang-cabang, 70 cabang atau 60 cabang lebih cabangnya iman, kata Nabi. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi bukan sekadar dibaca-baca saja, tentu dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kita pahami makna dari la ilaha illallah. Kita pahami apa makna dari la ilaha illallah. Kata para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akulah iman. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menjadi sesembahan itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ia ke Allah saja kita berikan. Itulah ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, wa adnaha imatatul aza anit tariq. Cabang iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Nampak paku, duri, kebang kacu tengah jalan, wah jangan tu pak. Tak ada iman di bawah itu lah tu pak. Kanai orang dia beko, ku awak kanai sakit lo dia tu. Sakit dia orang, sakit lo dia awak. Itu kecil orang tua di Minangkabau. Dia awak nampak kacu tu, awak pedian saya. Dah awak jangan tu, talando dia orang beko. Luka kaki orang, awak berdosa pak. Tak ada iman di bawah itu lah itu. Itu yang paling rendah tu, menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Lalu kata Nabi, al-haya'u su'batu minal iman. Malu dalam hati itu sebagian dari iman. Kan keyakinan tu pak. Tak kobek dalam hati awak buhulan malu. Malu awak. Malu melalaikan solat. Apalagi perempuan itu memang boleh di rumah solat. Awak laki-laki kau malulah awak.
Awak tak perempuan tu, awak laki-laki. Solat lo di rumah. Kan tak malu ada buat tu. Malu tu sebagian dari iman. Ni orang nak punya malu kerja Nabi, apa buatlah sesuka hatimu. Sesungguhnya bahagian ucapan para nabi kerja Nabi, yaitu jika kalian tak malu, perbuatlah sesuka hatimu. Ada malu leh. Habis itulah ibu-ibu malulah. Malu membuka-buka aurat. Malulah. Itulah yang dikatakan adai basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Adai itu malu. Dari mana sumbernya dapatnya? Dari agama, iman, akidah. Itulah yang menyuruh awak malu. Itu ya. Yang kedua makna akidah, yaitu i'tiqad. I'tiqad. Para ulama Ahlussunnah sering menyebut ilmu akidah yaitu dengan i'tiqad. Itu akidah salaf. I'tiqad, keyakinan dalam hati. Kemudian yang ketiga, nama dari akidah itu tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid. Jadi akidah ke lebih luas, lebih umum. Sedangkan tauhid lebih mengerucut, yaitu akidah awak kepada Allah. Itu tauhid namanya. Sementara akidah itu umum, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, surga dan neraka, as-sirat. Jadi akidah ke umum. Kalau yang mengerucut yang lain adalah tauhid, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu ada pembahasannya masalah itu Kita nak sampai dulu dah. Kemudian yang keempat, kata Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, nama dari akidah itu adalah as-sunnah. As-sunnah. Sehinggunya kata Imam Barbahari di dalam kitab Sarhus Sunnah, beliau katakan al-islamu huwa sunnah, as-sunnatu hiyal islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu ialah Islam. Tak bisa dipisahkan. Islam, sunnah. Sunnah, Islam. Artinya Islam kalau tidak sesuai sunnah, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang beramal dengan satu amalan tidak ada kami perintahkan, amal itu tertolak. Jadi Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam. Tak bisa dipisahkan, Pak. Kalau ya Islam, ya sesuai sunnah. Tak bisa dipisah-pisahkan. Sebab antara sunnah dengan Islam tak bisa dipisah-pisahkan. Jadi akidah itu nama lainnya adalah as-sunnah. Itu kata Ustaz Yazid Jawas. Yang kelima, dinamakan akidah dengan usuluddin. Usuluddin, usul artinya rukun-rukun iman, dasar-dasar keimanan, rukun Islam, dan masalah-masalah yang lainnya yang qat'i, yang telah ditetapkan itu oleh Allah dan Rasul. Itu nama akidah usuluddin. Itu dasar-dasar keimanan, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Itulah akidah. Yang juga kecil Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, yaitu fiqhul akbar. Yaitu lawan dari fiqhul asghar. Kalau masalah solat, masalah wudu, namanya fiqhul asghar. Masalah puasa. Sementara akidah adalah fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Itu nama lain dari akidah. Itu yang Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang nama lain dari Ahlussunnah yaitu as-syariah. As-syariah maksud adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul berupa jalan-jalan petunjuk. Itu adalah akidah. Itu adalah akidah. Sementara menurut sekte-sekte yang lain, kata Ustaz Yazid, kelompok-kelompok selain Ahlussunnah menamakan akidah itu yang pertama ilmu kalam. Aku nak dari Ahlussunnah kau dah.
tapi dari sekte yang lain selain dari Ahlussunnah. Itu mereka namakan ilmu kalam, ilmu akal-akalan. Namanya ilmu kalam sehari dia itu. Alam melenceng. Ilmu kalam. Kalam hari dia itu. Asase ada nang gilo bagai. Ada orang nang gilo ada ilmu kalam tu. Ada orang nang gilo dia nya. Macam-macam dia. Imam togak ketika solat. Itu sejadah lah ni. Imam togak dah. Ini togak dalam duduk dalam waw. Macam itu dia. Lagi lo. Itu ilmu kalam. Itu sekte-sekte yang lain. Kemudian juga mereka namakan akidah itu dengan filsafat. Itu sekte yang lain tu. Istilah ini dipakai oleh filosof. Itu jauh sebelum Islam. Itu orang-orang Yunani, Epicurus, Aristoteles, Plato. Inilah tokoh-tokoh filsafat. Akhirnya mereka tersesat. Kecuali filsafat yang dibolehkan. Filsafat matematik, itu kan terjali nama tu. 2 tambah 2 sampai. Itu kan ilmu filsafat je tu. Tapi filsafat yang pasti, ilmu pasti tu. Filsafat kedokteran itu boleh tu. Ini filsafat agama, aku yang masalah Pak. Agama dipakai filsafat. Akhirnya meleset. Payah keluar. Tak bisa lagi keluar. Orang lah kerana itu meleset. Tak bisa keluar lagi. Ilmu cocok-cocokkan. Yang cocok-cocokan. Sesuai lu juga. Akhirnya melenceng. Sementara agama kok qat'i. Telah ditetapkan dari Allah dan Rasul. Batal wuduk kan? Ana basuh apa? Buang angin apa? Seharusnya kan dubul. Awak basuh kan? Kubul dan dubul kan itu basuh. Tapi basuh buku. Tak kecuali awak buang angin yang mungkin mengeluarkan kotoran atau yo cebok awak lihat. Tapi kalau enggak. Sekadar buang angin saja, wuduk saja. Kan dah sesuai je filsafat tu. Dah filsafat tu. Kalau dia kali tu tak tentu. Apa ada mukon apa basuh. Buang angin tapi mukon apa basuh kan? Jadi agama pun tak bisa dia kali tu Pak. Solat subuh. Awak sedang fake badan ketika itu. Tapi kenapa 2 rakaat? Sembahyang zuhur. Awak sedang latih-latih, kenapa sampai rakaat? Kan kalau dia kali itu zuhur ndak ada 2 rakaat, awak sedang balik-balik. Kalau subuh nama kita lu ada baru tu. Tapi agama ndak bisa diakal-akali tu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian ambillah. Apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi agama ko tauqifiyah, mengikut awak. Apa yang datang dari Allah dan Rasul, seandainya pun tak sesuai jo akal awak, tarimalah. Sebab Allah lebih tahu tentang akal awak ko pendek, singkit. Jadi tak bisa di ilmu-ilmu kalamkan agama ko. Tak bisa di ilmu-ilmu filsafatkan agama awak dah Pak. Tapi menurut sekte lain, kodenya yang akidah tu. Filsafat. Kemudian yang lain, itu kata Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu nama lain bagi sekte lain tentang akidah tasawuf. Kata beliau di halaman ke-31. Sahabat buka kitab itu, kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di halaman yang ke-31 beliau mengatakan bagian dari nama akidah di orang sekte lain itu tasawuf. Istilah ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosof. Kemudian orientalis. Ada orang-orang kafir serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah. Ini kata Ustaz Yazid. Tak boleh sebenarnya dipakai dalam akidah. Kemudian dijelaskan oleh Dr. Sabir Taimah memberikan komentar dalam kitabnya As-Sufiyah Ma'taqadan wal Maslakan.
Iaitu jelas bahwa tasawuf dipengaruhi oleh kehidupan para pendeta Nasrani. Itu sebenarnya. Itu terwarnai, mereka sadur dari pendeta Nasrani, kata Ustaz Yazid. Dan mereka sadur dari situ datangnya ajaran itu. Sehingganya mereka itu kadang melupakan kehidupan dunianya. Dunia aku tidak perlu leh. Sedangkan Allah mengecekkan dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa ba'tahu fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan duniamu, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepada kamu. Di situ nampak dia awak memang dunia kau tak boleh lo ditinggal dah. Sebab awak untuk mencari akhirat tu dengan kehidupan dunia, bawa ke sedekah. Sedangkan sedekah tu pahalanya kadang mentara awak malih-malih. Jadi orang-orang tasawuf itu sebab itu banyak malih-malih. Mereka memahami zuhud itu meninggalkan dunia. Hingga pernah nampak dari Ibunda Aisyah, orang yang lama-lama saja, malam-malam saja Ibunda Aisyah menampak. Siapa orang ini? Apa kecil orang ke Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ikut ahli zuhud. Ahli zuhud makan kurang-kurang. Iyo makan tak apa kurang-kurang, tapi nak makan tak boleh dah. Awak lalita tu nak makan tak boleh dah. Kemudian pakaian compang-camping, berburuk-buruan mana badan. Nampak dari Bunda Aisyah, ikut orang zuhud kecil orang itu. Tidak benar kecil Bunda Aisyah. Umar bin Khattab dahulunya kecil Bunda Aisyah. Rasulullah yang mengkabarkan Umar itu seorang yang zuhud, tetapi jalannya tegas, tinjunya mematikan. Itu orang zuhud tu, Umar bin Khattab tu. Nabi yang mengeciannya zuhud tu, tapi jalannya tegas, tinjunya mematikan. Tak lama-lama hanya dah. Jadi bukan berarti seperti itu. Jadi akidah tasawuf itu seperti itu tu. Lama-lama bapuan badan, buruk-buruan. Kecilnya zuhud namanya. Kemudian mereka itu, yaitu ada sebagian meninggalkan istri, ditinggalkan bini. Padahal bini itu wajib diayami. Awak itu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki kau, pemimpin bagi perempuan. Sehingga di zaman Khalifah Umar, yaitu ada yang diutus oleh Umar bin Khattab tentara-tentara paipa parang ketika itu. Kemudian lebih dari 40 hari lebih. Sesudah itu ada nalaba dendang-dendang bini di rumah. Dendangannya sair-sairnya, kalau bukanlah karena takut kepada Allah telah bergetar tempat tidur ini. Artinya kau tak takut, tak jodoh lah, mungkinlah salah jalannya, mungkin jatuh kepada perbuatan maksiat, zina. Sebab laki yang pulang-pulang lagi. Terdengar di Umar bin Khattab sair-sair wanita tu. Akhirnya dikirim surat dari Umar bin Khattab kepada tentara-tentara tu, pulanglah kalian lagi. Bini kalian lah lama kalian tinggal. Pulang lagi. Kecil Umar, baru pulang orang berjihad lagi. Dah. Maka itu, sehingga ditanya oleh Umar bin Khattab, yaitu kepada putri beliau, yaitu yang bernama Hafsah. Wahai Hafsah, bara lama wanita kau taluk ditinggalnya. Waktu itu Hafsah mengisyaratkan ampek. Kau taluknya. Apakah ampek puluh hari, ataukah ampek bulan, segitu taluk dia ditinggalnya di suaminya. Jadi sementara sebagian orang meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, tak pedulinya. Bahkan dahulu, yaitu ada sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW, yaitu 3 orang. Waktu itu Nabi tak berserobok-serboklah Ibunda Aisyah, isteri Nabi SAW. Nyekeceanlah bagaimana, tanya bagaimana amalan Nabi.
dicabutlah dari budak Isa. Seperti ini amalan Nabi. Bahkan seorang dari sahabatku mengecek, ambo akan berpuasa, ambo tidak akan mabuku-mabuku. Puasa sepanjang tahun. Kemudian ambo nanti nak kedua lain. Ambo indah kamandake istri ambo. Itu sampai mari tu ambo nak kamandake istri lain. Kemudian ambo nan ketiga yaitu ambo nak kalalok-lalok. Ambo kan solat malam setari sepanjang malam. Lah pulang Nabi disabuin dari Bunda Aisyah kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Itu ndak batu tu dah kerja Nabi. Ambo orang yang terbaik di antara kalian. Ambo juga puasa dan ambo juga berbuka. Ambo juga solat malam, ambo juga lalok. Ambo juga babini ambo. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak menyukai sunnahku bukanlah umatku, kata Nabi. Jadi Bapak dan Ibu, indak lo bakal lampau nambik dah dalam Islam ko. Sehingganya meninggalkan dunia ndak boleh dalam agama dah. Seimbang, bahkan adat Minang pun mengecekkan, yaitu kati endah duduk dia mi'rat, kaki tajuntai keduanya. Kini dunia isu akhirat sama dipakai keduanya. Itu kecil orang adat mana tu? Sama tak pakai keduanya. Ini dunia, isu akhirat sama dipakai keduanya. Tak boleh tempang-tempang doh. Sementara kata Ustaz Yazid Jawas, orang-orang sufi itu kadang-kadang la bakal lampau name. Bakal lampau name tak seimbang dia nyoleh. Itulah Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya akidah yang benar kata Ustaz Yazid di halaman ke-33 yaitu akidah yaitu salafus saleh. Apa itu salaf? Ikut dua kata kok. Salafus saleh. Itu salaf artinya pendahulu. Orang gaya awak tu salaf namanya. Atu awak salaf namanya itu. Awak setelah itu khalaf. Awak orang yang setelahnya kan. Jadi salafus saleh. Salafus saleh secara istilah syariat yaitu generasi pertama umat Islam. Siapa generasi pertama umat Islam? Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Moga Allah meredai mereka. Mereka itu lah dijamin masuk surga. Lah dijamin seluruhnya sahabat Nabi. Tidak dikecualikan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah diredai oleh Allah, mereka pun telah redha kepada Allah. Mereka telah dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yaitu apa kata Allah? Itulah kemenangan yang besar. Akulah para sahabat Nabi telah diredai oleh Allah. Memang ada juga sahabat Nabi 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Mungkin maksudnya kata para ulama lebih dahulu dan 10 kau daripada yang lain masuk. Bukan berarti yang lain tidak dijamin mereka seluruhnya masuk surga. Tidak akan pernah masuk neraka para sahabat itu. Tidak dijamin masuk surga sadonya. Nah, jamin termasuk Sya'labah. Sya'labah itu sebenarnya hadis dari orang-orang Syiah. Itu kata Syekh Albani kan. Sya'labah itu kan berita tersebar di masyarakat kan Sya'labah itu tinggal solat di kambing kan itu tuh. Mereka mungkin sahabat tinggal solat di kambing. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain selain Sya'labah yang hijrah dari Makkah ke Madinah tu nyo tinggal haratunya di Makkah tu. Karena Islam hijrahnya ke Madinah. Akhirnya mereka tinggal solat di kambing itu mungkin enggak ada. Ikut cerita tidak benar kau Pak. Tak betul kau. Sahabat tinggal solat di kambing. Di kecil sahabat nak nombor berzakat. Dia lah banyak kambing. Ikut cerita-cerita yang dihembuskan oleh orang-orang Syiah memburuk sahabat Nabi. Pada Sya'labah itu yaitu Sya'labah telah dijamin masuk surga. Sebab kata Nabi siapa yang ikut di perang Badar tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Sementara sahabat Sya'labah adalah ikut di perang Badar. Itu sepakat ulama tu Pak. Sya'labah radhiyallahu anhu ikut di perang Badar. Mereka mungkin yang masuk neraka.
Tak mungkin. Tak ada sahabat yang singgah ke neraka. Lah dijamin sadonyo masuk sarugo. Tapi ada yang lebih dahulu, iaitu 10 orang. Kalau lebih dulu masuk ada 10 orang kau. Ya, siapa tu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ketiga, Ali bin Abi Talib nang keempat. Kemudian kelima Talha bin Ubaidillah, nan keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke-9 Sa'id bin Zaid, yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu 10 orang sahabat nalah dijamin masuk sarugo. Nyo dulu masuk kau. 10 kau. Lebih dulu pada yang lain seluruh sahabat lah dijamin masuk surga. Tapi ada 10 dijolehkan oleh Nabi, itulah dijamin masuk surga, langsung disabuin oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya sampai kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Disabuin dalam hadis khusus dari Nabi kau. Jadi sahabat kau adalah dikatakan salaf. Kemudian soleh, kecil. Dan kedua, salafus soleh, yaitu pendahulu yang soleh. Kau nak kita ikuti pak. Memang banyak salafnya, tapi tidak soleh dah. Abu Lahab kan salaf itu, dulu berdawak itu. Abu Jahal salaf tu, tapi tidak soleh dah. Nengkapinya, tidak itu yang kita ikuti. Tak kita ikuti itu dah. Yang kita ikuti salafus soleh, salaf yang soleh. Salaf yang soleh, walaupun hidup di zaman sahabat, tapi tidak solehnya dah. Tidak sahabat tu dah. Walaupun hidup di zaman tabi'in, tapi tidak solehnya dah. Tidak itu salafus soleh dah pak. Jadi salafus soleh. Jadi pendahulu kita yang soleh. Yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dalam kitab Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di halaman yang ke-34, hadis sahih yang diriwayatkan yaitu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis dari riwayat dari sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, itulah para sahabat. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, itulah tabi'in namanya, tabi'in. Thumma allazina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, at-tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'in kau murid dari sahabat. Kemudian at-tabi'ut tabi'in murid dari tabi'in. Seluruh akidah mereka tu sama pak, sama akidah mereka. Ada yang lain-lain tu. Ndak sama jo sufi dah. Sufi kadang-kadang dalam akidah yang nyu cari itu adalah kiramat-kiramat, atunya sukonar. Selalu dapat kiramat berarti lu soleh wang alai. Selalu bisa berjalan di tiayah itu lu soleh nama oleh keciknya. Sementara kecik Imam Syafi'i, fa iza ra'aitan nasa yatirul fil hawa wal fawqa ma'i fa'lamu minasyaitan. Kalau nampak dek kalian kecik Imam Syafi'i, orang tabang di atas udara, tobang di atas udara, atau bisa berjalan di atas air, ketahuilah kecik Imam Syafi'i, itu pertolongan syaitan. Nabi saja tak pernah berjalan di air pak. Bacalah sejarah, pernah Nabi berjalan di air, pernah Nabi tabang. Apakah lebih baik doa pada Nabi? Fikirlah dia pak tak. Dan guru dia pandai tabang, tu baru percaya dan. Nabi saya nak pandai tabang nah. Apakah lebih mulia guru pada Nabi? Oh, gurumu nak taluk di ladiang dah. Nabi saja taluk di ladiang. Bahkan di perang Uhud, itu patah gigi Nabi pak. Patah gigi Nabi. Bisa dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dicabut jo gigi. Takut Abu Ubaidah mau cabut jo tangan kok sakit Nabi kan. Jo gigi lo dicabut di Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat nan 10 orang dijamin masuk surga cakap tu pak. Abu Ubaidah bin Jarrah pak. Di giginya nama laki di Nabi itu anak panah di giginya. Tabu cuy anak panah tu tanggau lo gigi Abu Ubaidah. Tak bawa gigi Abu Ubaidah. Apa kata para ulama? Semenjak tangga gigi Abu Ubaidah bertambah ganteng Abu Ubaidah sesudah itu pak. Itu lo karomah dia gigi Allah kayaknya Dek sayang jo Nabi.
Dulu seganteng itu warnanya le. Sajak giginya tangganya kah? Oh tambah gantengnya pula. Tambah gagahnya. Tambah sonang orang caliannya pula. Mereka itu Pak. Nabi sajalah taluk dek anak panah. Asal awak nak tolak. Abu Bakar saya taluk. Umar saja mati kau dek pedang Pak. Itu sejarah Umar bin Khattab. Serang solat subuh tu. Jadi imam tu. Ditusuk poruknya dari belakang. Dia orang beragama Majusi. Namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang buat tabusai poruk Umar bin Khattab. Tabusai poruknya. Waktu itu lu nado mungkin apa ilmu kedokteran menjahit itu lu nado ketika itu leh. Tu. Kecuali ada Umar bin Khattab berkata, siapa yang menusuk poruk ambo? Apakah orang yang pernah sujud kepada Allah? Enggak wahai khalifah, yaitu orang beragama Majusi. Apa kata Umar? Benarlah Rasulullah SAW dahulu, mudah-mudahan itulah mungkin ajal ambo. Yaitu Nabi dulu pernah mengkhabarkan di atas bukit Uhud. Waktu bukit Uhud bergetar, usmut Uhud, diam engkau wahai Uhud. Di atas engkau kini kau ada seorang Nabi. Kemudian As-Siddiqin, yaitu seorang Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Wasahadani, dan 2 orang yang mati syahid. Padahal Umar waktu itu masih duit baru tu. Siapa yang dari bukit Uhud ketika itu? Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Berarti Nabi lah kabarkan Umar kau akan mati syahid. Tanpa mati syahid itu tentu dibunuh orang kafir kan? Jadi tanya di Umar, apakah orang yang menuju ambo tu pernah sujudnya kepada Allah? Enggak kecil orang. Itu orang beragama Majusi, orang kafir. Berarti mudah-mudahan ambo you mati syahid kecil Umar. Mudah-mudahan ambo you mati syahid. Umar saja tak tahu dia bisa Pak. Serang solat tu, serang kuih marifatnya ke Allah ketika itu tu. Serang solat, orang marifat ketika itu. Tahu jadi bisa punya Pak. Ini kalau ada orang yang kebal, berarti itu bukan ilmu akidah, bukan ilmu Islam, tapi ilmu yang datang dari setan. Itu hari itu tu Pak. Hari itu kaji tu Pak. Jadi kaji itu tak kasar dah Pak. Kadang-kadang teraso di kita kasar kan gitu tu Pak. Bahkan ambo pun tak lo kasar dah Pak. Kasar ambo Pak. Kasar ambo. Lain tak Pak. Sebenarnya ambo you kasar Pak. Kalau alu ambo nak nampak ambo tu. Itulah. Ayo kasar tapi suara godang. Itunya. Tak kasar. Sama je orang operasi. Orang operasi itu dia pasien terasa sakit. Itu kalau dak bius pasti terasa sakit kan. Tak berarti terasa sakit dia kata Allah operasi dia kan. Tapi bah tu tanda sayang doktor tu kawak dia kayaknya penyakit awak kan. Jadi kadang-kadang ilmu akidah aku mereka lo tanda sayang, yaitu para ulama sayang kawak. Nabi telah mengajarkan kasih sayang ke umat supaya umatku jangan sasik dalam akidah. Jangan sampai dipahami jolai akidah tu tabang-tabang dak talok de ladiang. Tu nak akidah ada namanya. Itu salah itu Pak. Tak ada sahabat yang dak talok de ladiang tu. Utsman bin Affan pun tak bunuh lah tu matinya. Dia orang-orang pemberontak, orang Khawarij. Disusuk lah dia. Umar sedang Utsman bin Affan sedang puasa sunat juga ketika itu. Waktu itu meninggal. Jadi tidak ada sahabat yang tak talak dia ladiang. Kalau tak talak dia ladiang tu tak akan dapat pahala syahid dah Pak. Itu dilala orang kafir itu dah. Kenyak lah kalian, menakik lah kalian. Kami nak talak dia ladiang dah. Tapi itu tak dapat pahala mati syahid dah. Dek talak dek ladiang itulah mangkonya tinggi nilai awak di sisi Allah, dapat pahala mati syahid. Itulah mungkin kaji kita pada malam kini kau Pak. Mudah-mudahan kau umur sama panjang. Mudah-mudahan bersorobok kita balik. Itu sajalah mungkin dari ambo. Banyak siriah di balai, segitulah saja dalam Cirano. Banyak orang yang pandai, segitulah saja dari ambo. Kalau lawah di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabia. Jika gawah indak tatimbang, jika doso ampun labia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.